Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Mu'awana tahun pelajaran 2021-2022. Pada pagi hari ini, Buria akan menerangkan mengenai pengenalan lingkungan di madrasah. Pengenalan lingkungan di madrasah meliputi yang pertama yaitu pengertian lingkungan di madrasah, kemudian bagaimana Madrasah Aliyah Al-Mu'awana itu sendiri, kemudian visi dan misi Madrasah Aliyah Al-Mu'awana, berikutnya kegiatan madrasah sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Kemudian apa saja persiapan peralatan kegiatan KBM secara daring, kemudian bagaimana kegiatan keagamaan di Madrasah Aliyah Al-Mu'awana, dan yang terakhir adalah kegiatan dan organisasi kesiswaan. Lingkungan madrasah. Pengertian dari lingkungan itu sendiri dapat diartikan yaitu sebagai kesatuan ruang, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya yaitu manusia serta perilakunya. Kemudian lingkungan yang paling terdekat dengan siswa-siswi yang pertama adalah keluarga. Kemudian madrasah, pengertian dari madrasah itu sendiri yaitu tempat berlangsungnya kegiatan dan proses pendidikan serta pembentukan peserta didik yang berakhlakul karimah. Jadi dari pengertian lingkungan dan madrasah dapat kita simpulkan yaitu lingkungan madrasah adalah lembaga pendidikan kedua setelah keluarga yang berfungsi sebagai lanjutan dari lingkungan keluarga dengan guru sebagai pendidiknya serta proses pembentukan akhlakul karimah. Madrasah Aliyah Al-Mu'awana merupakan madrasah yang berbasis pesantren, mendidik siswa-siswi beriman, bertakwa, berakhlakul karimah yang berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah. Apa saja visi dan misi dari Madrasah Aliyah Al-Mu'awana? Yang pertama, visi terwujudnya generasi Islami yang berakhlakul mulia dan berprestasi. Indikatornya terciptanya perilaku madrasah yang islami. Kemudian unggul dalam prestasi akademis maupun non-akademis. Sedangkan misi Madrasah Aliyah Al-Mu'awana yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Yang keempat, menciptakan prestasi yang sesuai dengan potensi peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu mewujudkan kerjasama antar warga madrasah. Apa saja kegiatan Madrasah Aliyah Al-Mu'awana sebelum ada pandemi? Yaitu yang pertama di sini biasanya kita pembelajaran tidak hanya menerangkan tapi ada diskusi dari peserta didik. Di sini contohnya ada diskusi kelompok. Kemudian setelah diskusi peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Kemudian ada juga yang mempresentasikan dengan caranya yaitu menempelkan pada dinding sesuai dengan kreativitas masing-masing siswa. Kemudian setelah pandemi datang, kegiatan KBM di Madrasah Aliyah Al-Mu'awana berubah, yaitu menggunakan daring. Apa itu daring? Daring adalah menggunakan jaringan. Di sini salah satu contoh KBM menggunakan daring, kita absensi menggunakan Zoom. Jadi di sini kita absensi dengan cara Zoom, kita bertemunya lewat Zoom, okay? Kemudian dari sini tugas-tugas daring bisa juga kita foto melalui Zoom tadi menunjukkan kepada guru mapel atau guru mata pelajaran menunjukkan bahwa tugasnya sudah selesai, bisa menggunakan Zoom juga. Kemudian di sini
Setiap bulan para siswa-siswi juga mendapatkan bantuan selama masa pandemi. Itu ada bantuan dari pemerintah berupa kartu perdana untuk pembelajaran selama daring. Apa saja persiapan peralatan siswa-siswi yang kita gunakan secara daring? Yang pertama, siswa-siswi harus siap yaitu handphone. Ini handphone wajib para siswa mempunyai karena untuk komunikasi dengan guru mapel atau dengan wali kelas. Kemudian yang kedua, apabila di rumah ada laptop maka bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, tentunya harus ada jaringan internet atau kuotanya. Yang keempat, apabila menggunakan headset juga bisa digunakan. Kemudian yang kelima yaitu selain alat-alat tadi, peserta didik juga harus paham bagaimana cara menggunakan alat multimedia. Dan yang keenam, tentunya ada program aplikasi untuk menyampaikan materi pada kegiatan daring, dan peserta didik juga harus paham bagaimana program aplikasi pada kegiatan daring tadi. Kemudian yang ketujuh yaitu alat tulis. Jadi setiap siswa wajib memiliki alat tulis. Yang kedelapan, buku paket. Buku paket ini digunakan untuk mapel masing-masing. Kemudian yang kesembilan yaitu buku penunjang. Buku penunjang di sini berupa LKS. Ada penugasan, maka kita menggunakan buku penunjang ini tadi. Dan yang terakhir tentunya para siswa harus siap lahir dan batin untuk menerima pembelajaran daring. Kegiatan keagamaan di Madrasah Aliyah Al-Mu'awanah biasanya kita menggunakan kegiatan yang pertama mengaji, di sini BTQ. Kalau misalkan tatap muka ini biasanya kita awali sebelum kegiatan KBM. Kita adanya BTQ. Kemudian ini salah satu contoh kegiatan yang kemarin kita lakukan tatap muka, tapi dengan kuantitas yang terbatas di sini. Ini BTQ, kegiatan BTQ contohnya. Kemudian setelah kegiatan KBM biasanya kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Di sini contohnya ada 2. Selain itu biasanya hari Jumat kita juga ada pembacaan Yasin, surat Yasin melalui panduan dari kantor. Kemudian tiap-tiap kelas juga melaksanakan pembacaan surat Yasin. Kegiatan OSIS atau organisasi kesiswaan di MA Al-Mu'awanah, di sini contohnya yaitu rapat OSIS yang dibimbing oleh Waka Kesiswaan. Kita merencanakan bagaimana kegiatan OSIS selama 1 tahun ke depan. Salah satu dari kegiatan OSIS kita yaitu ada ekstra multimedia, dan biasanya kegiatan ekstra multimedia ini kita adakan workshop setiap sebulan sekali. Di sini contohnya yaitu workshop multimedia dengan tema di sini pemotretan dengan cahaya ataupun dengan tanpa cahaya. Kemudian yang berikutnya ini adalah contoh dari kegiatan OSIS yaitu paskib. Jadi peserta OSIS atau anggota OSIS juga harus siap, harus memiliki kemampuan dalam baris berbaris. Demikian penyampaian materi pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Buria mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.